Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lesta Ghazali. Selamat pagi, selamat siang. Apa kabar semuanya? Baik para subscriber baru maupun yang lama yang selalu setia untuk menonton channel Lesta Ghazali. Saya ucapkan selamat datang, khususnya juga yang baru datang atau menonton di channel Lesta Ghazali. Semoga kalian tidak kekurangan sesuatu apapun, dalam kondisi sehat dan dimudahkan segala urusan. Dan saya juga berterima kasih juga kepada yang selalu support di channel Lesta Ghazali, baik itu berupa subscribe, like, dan share, juga komen yang baik tentunya di channel saya. Saya doakan kalian semoga tercapai semua yang dicita-citakan yang baik ya segera mungkin. Dan di kesempatan kali ini saya sangat bersemangat tentunya karena akan membahas mengenai calon kripto yang luar biasa, yaitu Pin Network. Sebelumnya selamat juga ya kepada para pioner yang khususnya sudah mendapatkan saldo di wallet mainnet atau sudah mendapatkan keberhasilan dari migrasi mainnet. Dan yang belum, KYC tentunya kita tetap optimis ya, karena memang ini sedang lagi booming, lagi sistemnya upgrade. Dan sementara dari 35 juta pioner itu sekitar 1 juta kemarin dari core team sendiri itu mengumumkan itu ya masih berlanjut. Jadi masih banyak peluang karena 34 juta itu masih dalam posisi menunggu KYC masalah. Dan selanjutnya buat teman-teman khususnya yang sudah menerima migrasi atau mendapatkan saldo di wallet, itu tentunya masih menunggu beberapa hari sampai sekitar setelah apply itu 14 hari ya. Ditunggu saja sampai saldonya berada di balance wallet. Oke. Nah, lalu di situ nanti teman-teman sudah bisa menyiapkan diri untuk bisa membuat planning apa saja yang akan dibelanjakan. Tentunya ini masing-masing berbeda ya setiap pioner, karena apa? Setiap pioner itu mempunyai konfigurasi lockup yang berbeda atau jangka waktu yang berbeda. Dan khusus untuk yang bisa membelanjakan koin P ini itu hanya kepada pioner yang melakukan lockup konfigurasi di bawah persentasi saldonya 100%. Artinya antara 25% sampai 100% ya. Bukan 90% paling banyak ya. Itu batas maksimal yang bisa digunakan. Karena kalau 100% itu secara tidak langsung kita mengunci semua transferable balance kita di dalam wallet ya. Itu kita kunci semuanya, otomatis gak ada sisa sama sekali. Nah, itu buat yang sudah terlanjur untuk menyeting lockup konfigurasi. Tetapi ada yang belum ya, itu khususnya juga untuk yang KYC-nya itu belum lolos atau intinya belum mengalami migrasi mainnet. Nah, itu silakan buat teman-teman, kalau ada keinginan untuk membelanjakan koin P, jangan menaruh persentase lockup-nya itu 100%, oke? Jadi dibikin maksimal silahkan antara 90% atau 50%. Tetapi itu memang kemauan masing-masing. Di sini saya hanya ingin mengingatkan, kalau buat para pioner yang ingin membelanjakan selama periode enclose mainnet, dibikin persentase pengunciannya di bawah 100%. Karena apa? Sisa daripada hasil pengunciannya itulah yang bisa kita gunakan untuk berbelanja ya. Oke. Nah, dan di sini di dalam enclose mainnet itu juga masih banyak sekali tahapan-tahapannya ya. Selain daripada kita masih apply KYC untuk semua banyak pioner, tentunya kita kedepannya juga masih ketar-ketir ini terhadap nilai P ya, itu berapa. Dan sementara saat ini masih gencar yang dilakukan dengan yang namanya konsensus. Jadi kita optimis saja, dan nanti kedepannya deal harganya nilai P itu berapa, kita tunggu pengumuman resmi dari core team itu sendiri. Dan selanjutnya di sini, karena pada saat ini kita sudah berada di masa yang namanya enclose mainnet, itu saya akan perjelas lagi tentang pentingnya periode jaringan tertutup atau enclose mainnet.
Jadi kenapa kita tidak langsung mengalami yang namanya open minded? Yang namanya open minded itu kita tentunya sudah langsung landing di bursa manapun ya, exchange besar manapun. Kita sudah bisa membarter koin kita dengan koin yang lain seperti BTC dan sebagainya. Tetapi kenapa kok di P network itu kita harus mengalami yang namanya minded and close? Jadi seperti ini ya, silahkan perhatikan sebagaimana dinyatakan dalam buku putih Desember atau white paper ya teman-teman. Tentunya kita sudah mempelajarinya ya, buat yang lama khususnya juga. Periode jaringan tertutup atau enclosed mainnet saat ini dirancang khusus untuk memungkinkan waktu ekosistem Pi untuk bertransisi ke blockchain mainnet. Sementara jutaan perintis lulus KYC dan aplikasi serta utilitas baru dibangun oleh pengembang komunitas. Lalu, konsisten dengan visi jaringan Pi untuk mengaktifkan ekosistem berbasis utilitas, periode terlampir juga memungkinkan aplikasi untuk diterapkan di mainnet dan membuat utilitas untuk pioner. Aplikasi Pi akan dapat beralih dari testnet ke mainnet ke mode produksi untuk transaksi Pi yang sebenarnya. Aplikasi yang dirilis selama periode ini akan mencakup aplikasi yang dibuat oleh pengembang komunitas dan tim inti. Selain itu, program keterlibatan pengembang yang baru dan lebih baik seperti hackathon, berkelanjutan dan program pengembang lainnya akan dirilis untuk memobilisasi dan mendorong lebih banyak pengembangan komunitas. Perintis melakukan KYC dan bermigrasi akan dapat menggunakan Pi mereka di aplikasi Pi, meningkatkan pembuatan utilitas dan membootstrap ekosistem Pi sebelum jaringan terbuka. Beberapa aplikasi Pi semacam itu akan segera tersedia untuk perintis setelah periode tertunda pasca migrasi. Sementara lebih banyak aplikasi Pi dari komunitas akan diaktifkan secara bertahap. Jalan bertahap dan disengaja ke jaringan terbuka ini juga akan membantu aplikasi serta jaringan Pi untuk mengungkap dan menyelesaikan gangguan apapun di pasar dan teknologi. Meskipun transaksi antara aplikasi Pi dan pioner serta transaksi pioner to pioner diizinkan dalam jaringan Pi, jaringan tertutup akan memiliki batasan tertentu yang tercantum di bawah hingga periode jaringan terbuka dimulai. Nah, itu penting ya, perhatikan. Jadi, tidak ada konektivitas eksternal yang diizinkan antara Pi dan blockchain lain atau pertukaran kripto. Ingat itu ya semuanya. Lalu, mainnet hanya dapat diakses melalui Pi Wallet dan aplikasi Pi di Pi Browser. Pengingat penyesuaian tingkat penambangan bulanan, ingatlah bahwa tanggal 1 Juli tarif penambangan dasar akan berubah lagi sebagai bagian dari penyesuaian bulanan berdasarkan formula penerbitan hadiah yang dirilis pada Maret 2022. Mekanisme penambangan baru efektif 14 Maret memungkinkan pioner untuk meningkatkan tingkat penambangan individu mereka melalui program kontribusi termasuk Pi Lockup, penggunaan app, operasi node, lingkaran keamanan, dan rujukan. Nah, jadi silahkan baca buku bab putih Desember untuk detail selengkapnya juga. Oke, itu merupakan pentingnya kita untuk berada di posisi enclosed mainnet dulu ya teman-teman, karena memang ini sangat-sangat penting untuk kedepannya agar kita benar-benar bisa menyesuaikan ekosistemnya secara real ya. Lalu ini ada tambahan lagi ya teman-teman, bahwa ada validator yang menyalahgunakan ya wewenang sebagai validator dan mendapatkan sanksi, yaitu tidak bisa untuk menambang selama 1 bulan alias dibekukan akunnya. Oke, karena melanggar. Nah, akhirnya mendapatkan sanksi yang diantaranya larangan permanen dari validator, tidak ada perolehan hadiah Pi dari pekerjaan validasi yang telah diselesaikan, pembekuan migrasi mainnet selama 12 bulan, pembekuan penambangan selama 12 bulan. Nah, itu karena Pi validator tersebut menyalahgunakan wewenang yang selama proses validasi KYC itu dapat mencangkup mengunduh atau tangkapan layar atau men-screenshot ya daripada yang divalidasi. Nah, itu sangat melanggar etika ya, nggak boleh ya. Nah, jadi
himbauannya ini silakan untuk validator yang dibekukan akunnya untuk menghubungi dan bisa untuk melakukan langkah-langkah agar bisa mendapatkan keringanan. Nah, intinya buat kita teman-teman, jangan sekali-kali melakukan kesalahan melakukan pelanggaran terhadap yang sudah diberi aturan untuk menjadi validator. Ya, jangan sekali-kali. Dan mainnet migrasi ini masih berlangsung. Kita tentunya semangat ya untuk menunggu wallet landing saldonya wallet di wallet mainnet. Oke. Mungkin sekian dan informasi dari saya tutorialnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang kurang paham silahkan di komen dan jangan lupa subscribe untuk update informasi selanjutnya dari channel Lesta Gesali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.